Kalau aturannya kayak gitu, berarti penggunanya nih makin banyak lah beda. Karena aturannya kalau cuman direhabilitasi ya udahlah, biarin aja, pakai aja terus, kan nggak dipenjara. Iya, itu kan untuk KUHP baru. Kalau KUHP lama tuh dia dipenjarakan. Tapi ini sangat membahayakan beda. Sebenarnya yang menjadi perhatian penting tuh, jangan sampai banyak yang ngedar di Indonesia. Jadi anak-anak bangsa ini terlindungi. Tapi peraturan barunya tak dihukum, macam mana lah beda. Welcome to salurane Mbak Yuseng asli. Monggo rek. Mulai Januari 2026, pengguna narkoba tak lagi dipidana tetapi direhabilitasi sesuai KUHP baru. Hal ini merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Dalam KUHP tersebut, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal itu diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum KUHP baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan dijatuhi hukuman pidana penjara. Berarti nanti makin tinggi lah pengguna narkoba kalau tak dihukum. Sebenarnya itu Mbak Yu, kalau menurut aku yang dihukum tuh pengedarnya. Kalau tak ada yang ngedar, dia tak akan beli si pengguna narkoba nih. Nak beli kat mana tak ada yang ngedar. Tapi kan kalau aturannya kayak gitu, berarti penggunanya nih makin banyak lah beda. Karena aturannya kalau cuman direhabilitasi ya udahlah, biarin aja, pakai aja terus, kan nggak dipenjara. Iya, itu kan untuk KUHP baru. Kalau KUHP lama tuh dia dipenjarakan. Tapi ini sangat membahayakan beda. Sebenarnya yang menjadi perhatian penting tuh, jangan sampai banyak yang ngedar di Indonesia. Jadi anak-anak bangsa ini terlindungi. Tapi peraturan barunya tak dihukum, macam mana lah beda. Rugi mending dipekerjakan di pekerjaan kasar, kaki diborgol, kata Fauzi Irsyad. Mak, itu tak dijadikan perbudakan zaman dulu tuh Mbak Yu. Dibalas sama Sandopo. Kok ngatur-ngatur, emang siapa lu? You nggak tahu kok tanya saya. Lah, kok lu nyolot? Make ya, kata Aditya Noza. Oh Adit, Yang nggak terima pernyataan abang biasanya narkoboy bang, kata The Dark Knight. oh nggak bisa tuh nuduh-nuduh, nggak ada bukti doh. Kata Fauzi Irsyad, jangan serius-serius bang. Jumlah tahanan di Indonesia cuma 273.000 dan pengguna narkoba sekitar 12 juta menurut BNN. Andai 10% aja yang ketangkep, artinya 1,2 juta jiwa itu mau ditaruh di mana? Penjara kita yang sekarang aja udah penuh dan sesak, kata Gitvo Lavor. Iya, jumlah penjara dekat Indonesia nih udah tak memadai Mbak Yu. Kalau misalnya semuanya dimasukin penjara, nak taruh dekat mana narapidana dia nih? Yang berduit yang direhab, yang miskin tetap di penjara, kata Rock and Roll. Ya sekarang kalau tak nak di penjara jangan guna rock and roll. Nah ini pengedar dibui, bandar didor kalau bisa, kata Rinaldi Mo. Betul tuh, aku setuju kalau macam itu. Jadi tak ada lagi yang mengedar-ngedar. Ini untuk semua kalangan atau apa yang punya duit aja pak, kata Sony Anggara. Itu belum dibahas, nanti kita tengok kelanjutan berita ini macam mana. Semakin banyak yang direhabilitasi, semakin banyak anggaran, kata Seno. Emang betul, rehabilitasi ini butuh anggaran yang besar. Kau pikir tak kasih dia makan? Tak butuh ruangan. Dikata yang direhab nggak dibayar 20 juta 1 bulan, hitung aja kalau 2 tahun, kata cuma tempat nyimpen foto. Maksudnya nih yang direhab nih dibayar sama pemerintah atau dia bayar ke pemerintah Mbak Yu? Dia bayar ke pemerintah. Kalau dia bayar ke pemerintah, pemerintah dapat duit. Tak apalah cuan. Tandain guys, berarti ada yang di atas. Atas itu narkoboy. Tandain yang matanya kayak orang nyimeng. Lu tahu kan siapa? Kata Rinrina. Masih hebat Fufafa. Jika pengguna tidak diberi efek jera, maka tidak ada rasa takut mengkonsumsi narkoba, kata Nedika Rahayu. Iya, kalau tak dihukum dia akan terus gunakan karena tak ada efek jera. Kalau di penjara mereka justru bosan dapat barang di dalam. Kalau direhab mereka sama sekali nggak bisa pakai lagi dan putus nafsa dan ada bimbingan dari konselor dan dokter. Saya kira itu jauh lebih baik. Hanya perlu peningkatan bimbingan agama dan jangka waktu rehab tergantung seberapa parahnya candu mereka, kata SM Shehan. Tapi sekarang nih Mbak Yu, kalau dia tak di penjara, efek jerahnya tak ada. Jika pengguna narkoba tidak dipidana, maka pengguna narkoba di Indonesia akan lebih banyak, kata Nedi Karahayu. Kan betul kan kataku, memang betul. Kalau misal tak di penjara nih, tak ada efek jerah, dia bukan guna terus. Indonesia ini dah gawat. Pengguna judul dekat Indonesia ni paling banyak dari dunia. Sekarang ni undang-undang apa lagi? Yang direhab tuh judul tuh juga rehab tuh. Cara menghentikan peredaran narkoba adalah memutus dan mematikan penggunaan yang kecanduan. Caranya cuma rehabilitasi. Percayalah, di mata pecandu, rehabilitasi itu udah hukuman berat karena harus melewati masa saka, kata Han Sunjana.
Ah, kau ni baik cakap lah, betul sikit. Emang sakau tu macam mana? Kalau nggak ada hukuman pemakaiannya, nggak memiliki efek jera sama sekali, bisa nambah. Kalau konsumen nambah, otomatis peredaran semakin banyak. Pemutusannya ya dari atas sampai ke bawah, kata Litwina Maria. Sekarang jaringan narkobanya masih besar. Sekarang nih putuskan dulu peredarannya. Rehabilitasi itu hukuman, bro. Kalian pikir kalau rehabilitasi bisa jalan-jalan? Dia ada tempat rehabilitasinya khusus. Justru yang wajib dihukum itu pengedar. Karena percayalah, tidak ada semua pengedar itu make. Jadi mereka lah yang justru merusak, kata Hans Sunjana untuk Nedin Rakahayu. Tapi nih sekarang nak siapkan berapa banyak lagi anggaran untuk rehabilitasi nih? Yang terjadi adalah rehab nakal yang peras-peras keluarga korban menjamur deh kayaknya, kata Ade Roses. Iya kan? Rehab nakal kayak gitu nanti dikasih dia uang pelicin, narkoba lagi dia habis rehab. Mohon segera dilakukan kajian strategis terhadap aturan seperti ini dengan sudut pandang dan dampak sosial masyarakat, terutama pemuda, kata Ahmad Yunan Farobi. Iya, menurut aku nih kaji lagi lah Mbak Yu. Sebab nanti pengguna judul makin banyak, pengguna narkoba makin banyak, terus nanti yang pinjaman online nih juga makin banyak. Nah, jadi apa Indonesia nih? Ya nggak apa-apa, asalkan biayanya selama mereka direhab ditanggung keluarga, jangan negara yang bayar, kata George Fadli. Pasti negara lah Mbak Yu, kan negara nak kasih fasilitas juga. Hukum semakin melemah dan melunak, sedangkan pemberlakuan hukuman mati masih ada yang berani berbuat, apalagi hanya rehabilitasi dan pembinaan. Semakin hancurlah generasi bangsa ini, kata IVNIST. Iya betul, jadi orang ini dah tak takut lagi nak gunakan narkoba. Makin lucu ya negeri ini, kata Agung Yoga Baskara. Makanya kau tuh buka mata, jangan buta fakta. Lu gimana sih, sadar nggak kalau orang makin banyak make yang dengan kebijakan hukumannya buruk yang model kayak gitulah, kata Aldo Aquinlat. Sekarang orang nih kalau misalnya tak ada hukuman, dia orang nih langsung gembira. Direhabilitasi dan harus bekerja sosial yang jamnya cukup panjang agar ini adalah sanksi sosialnya, harus melakukan kerja sosial di tempat-tempat umum, kata Arunika 45. Kerja sosial pun kerja sosial, tapi sekarang habis dia rehab nih, dia nih narkoba lagi tak? Itu yang kita nak tanya. Hehehe, dihukum aja mereka kagak jerap, apalagi hanya direhabilitasi doang. Durte menangis melihat Indonesia, Pak, kata Fuang Guru. Iya, udah dihukum aja berkali-kali masuk penjara gara-gara narkoba, apalagi cuma rehabilitasi. Kenapa nggak dilakukan keduanya ya, pidana dan rehabilitasi? Justru tanpa pidana orang makin banyak yang make dan mikirnya toh cuma nanti direhabilitasi doang, kata Aikwar Ius. Iya, pengguna narkoba saat ini dengar nih berita nih, dia gembira Mbak Yu. Enak dong yang jadi bandar narkoboynya, tinggal suap oknum, bisa bebas dari pidana dan rehabilitasi. Bisa aja kan, kata Jeffrianto. Aku tak tahu lah kalau masalah itu Mbak Yu, Indonesia nih. Ini lebih efektif dibanding dengan penjara. Banyak negara-negara maju yang udah melakukannya dan good buat pemerintah walaupun nggak akan ada banyak tantangannya, kata Kukup. Sekarang nih kalau diaplikasikan di Indonesia, yakin nih resikonya tak besar macam yang aku cakap tadi. Macam pinjol makin jadi, terus nanti judul makin marak jadinya, terus juga narkoba pun makin jadi. Nak jadi apa Indonesia ini? Keterlaluan sih ini peraturan. Orang yang punya otak pikiran tidak akan menggunakan narkotika seharusnya menghindari obat terlarang. Ini namanya orang ingin terus menggunakan narkotika. Kan ada mudah tuh menggunakan narkotika, nanti dihukum hanya rehabilitasi dan ditanggung negara. Jadi hukumannya hanya begitu, rehabilitasi dari penjara. Keterlaluan sekali peraturannya, kata Q. Iya, ini berita gembira untuk pengguna narkoba Mbak Yu. Wah, ini harus disikapi hati-hati sih. Jangan sampai pengedar dan banyak bandar berkedok sebagai pengguna. Harus ada batasan yang jelas undang-undang narkotika, karena sudah jelas ada batasan antara pengguna dan pengedar. Termasuk ada penjabarannya dengan kepentingan MA atau Mahkamah Agung. Agus Nugroho 82. Kalau ada masyarakat nih dah merespon menasihati pemerintah, tuh tengok aja lah nanti. Emang seharusnya seperti itu. Direhab bukan penjara. Emang rehab itu enak, disiksa loh. Kalau penjara biar bandarnya aja sana, biar mereka luas, kata Ipip. Nih siapa nih Ipip nih? Kok mantan narkoba engkau nih? Kok tahu? Ini ide wapres bukan, kata Jui Purwoto. Ya nggak tahu kok tanya saya. Yap, sepakat sih jika melihat dari teori Bonger bahwa pelaku pidana harus mencakup dua hal. Yang pertama, melukai diri sendiri. Dua, perbuatannya harus berdampak ke orang lain. Dalam kasus pengguna narkoba, dia hanya melukai diri sendiri dan tidak berdampak ke orang lain. Justru hal ini dapat mengerucut agar para pihak yang berwenang memfokuskan ke pengedarnya, kata Gilang GGSN. Iya, berarti kan berita gembira kan untuk pengguna narkoba yang dah lama nih Mbak Yu. Sederhananya gini, kita bicara kepatutan dan moralitas di masyarakat tentang narkoba. Seharusnya si pengguna dapat berpikir panjang seperti, emangnya etis narkoba digunakan bebas di negara ini? Emang manfaatnya lebih banyak dibandingkan keburukannya? Emang hal ini bisa ngebanggain keluarga? Itu harusnya udah bisa dipikir bang, tanpa lewat perlu logika, hukum, ataupun yang lainnya. Harusnya bisa dipahami seperti itu. Biasakan berpikir dua kali dalam suatu hal. Pergilah kau ke Singapura, Malaysia. Terdapat kau narkoba, habis kau hukum gantung. Nak pengguna, nak pengedar, sama semua. Artinya kalau peraturannya kayak gini, ayo semua pakai narkoba, katanya. Hook
huk Amalia Tami. Iya kan Mbak Yu. Sekarang nih aku cakap berita gembira untuk orang-orang yang menggunakan narkoba. Apalagi orang-orang zaman dulu yang dah menggunakan narkoba. Habis lah tiap hari dia pakai. Pemerintah Indonesia kaji ulang lah aturan ini. Pemerintah Singapura, Malaysia nih cobalah nasihatkan nih pemerintah Indonesia. Pemerintah Korea, pemerintah Amerika, tolonglah nasihati pemerintah Indonesia nih tentang narkoba. Kim Jong Un, tolonglah telepon pemerintah Indonesia. Bilang suruh kaji tentang undang-undang narkoba. Kim Jong Un tuh apa Mbak Yu? Korea Utara yang rambutnya kayak gini beda. Kok kena hentam rudal nanti Mbak Yu? Ini ada yang komen lagi nih beda. Berbahagialah para pengguna narkoboy, kata El Pasar Toto. Ini benar nih kayak aku bilang. Kata aku cakap tadi kan. Masuk Singapura aja Mbak Yu kok bawa durian. Dendanya berapa ribu $. Bau udah semerbak. Ini pula nak bawa narkoba. Matian ayam. Nggak ada kewibawaannya sama sekali. Yang ada gayanya saja, kata Dara 3243. Iya, Indonesia jadi bebas nih orang masuk bawa narkoba kalau undang-undangnya macam ini. Welcome to mafia, kata Jocelyn Nugraha. Ih, bahaya nih Mbak Yu. Ini Indonesia nih kena kaji ulang nih undang-undangnya. Kalau tak nanti Indonesia makin terpuruk. Menteri yang dipilih pun aneh-aneh, kata EP 17334. Wih Mbak Yu, kok tahu tak jajaran menterinya banyak Mbak Yu. Padahal pemimpin mantan pengadil, tapi kok semakin kesini semakin lucu, kata Dodi Yogi Hermawan. Makanya engkau buka mata, jangan tutup mata. Buka faktanya. Makin make Pak semua orang Pak, kata Vivi Fitriani. Iya, tak ada rasa takut sekarang menggunakan narkoba. Sangat setuju karena mereka itu korban dari bandar narkoba sebenarnya, kata Surya Winata 247. Engkau nih pengguna narkoba nih yang komentar menyalahkan bandar. Kau yang transaksi, kau pula yang nyalahkan bandar. Cari bandar tuh tak akan terjadi transaksi. Malah seperti dipelihara, cuan lagi, kata Muhammad Atkin. Cuan. Gak ada efek jerah kalau kayak gini. Mending jadiin kuliah aja di IKN, kata Analog Toko. Prabowo ini udah stop anggaran IKN, dah dikurangin anggaran IKN tuh. Dia pula nak jadi kuli di IKN.